Penyuluhan mengenai kurang energi kronik pada remaja, agar para remaja paham dan dapat menghindari risiko kekurangan energi kronik karena faktor pergaulan yang sering menilai ukuran tubuh seseorang dan jati diri remaja yang masih sering terombang-ambing mengikuti orang di sekitarnya. Berikut media poster yang kami gunakan. Dengan judul Kenali dan Cegah KIK pada Remaja, yang isinya adalah yang pertama, kenali gejalanya, yang kedua, kenali penyebabnya, yang ketiga, dampak KIK, dan yang terakhir, bagaimana cara agar terhindar dari KIK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah Komunikasi Informasi Edukasi Kesehatan, izin untuk melakukan penyuluhan mengenai kekurangan energi kronik pada usia remaja. Nah, di sini saya sudah bersama dengan kelompok sasaran kami, yaitu anak usia remaja. Dan di sini nanti kami akan melakukan penyuluhan kepada teman saya ini mengenai KIK pada remaja. Sebelum memasuki sesi penyuluhan, ada baiknya apabila kita berkenalan terlebih dahulu. Ya, jadi kelompok 8 ini beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya, Alisa Kotrunada dengan NIM 30088, dan dua rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putri Nurfaiza dengan NIM terakhir 30164. Saya Didan Dwiki Darmawan dengan NIM terakhir 40354. Baik, itu tadi 3 orang dari tim penyuluh. Kemudian untuk kelompok sasaran kami ada anak usia remaja. Bisa mohon berkenalan? Perkenalkan, nama saya Anis Widila Syarifah. Saya masih sekolah SMP dan mondok. Ya, jadi sasaran kita pada pagi hari ini adalah seseorang perempuan, remaja perempuan bernama Dela, sebut saja Dek Dela. Jadi Dek Dela ini adalah masih siswa SMP dan juga merupakan santri di sebuah pondok pesantren di Magelang, seperti itu. Jadi Dek Dela, pada kesempatan kali ini kami ingin melakukan penyuluhan mengenai kekurangan energi kronik pada anak remaja, seperti itu. Nah, sebelumnya Dek Dela tahu nggak sih kekurangan energi kronik itu apa? Oh ya, jadi sebelum memasuki sesi penyuluhan atau sesi penjelasan dari kami izin memperkenalkan dahulu media dari penyuluhan kami pada kesempatan kali ini. Jadi kami menggunakan media poster dan juga menggunakan suatu inovasi supaya terlihat menarik, yaitu dengan menggunakan dadu online. Jadi kami menggunakan inovasi berupa pamflet yang didukung dengan bantuan dadu online, seperti itu. Jadi yang kami pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai kekurangan energi kronik yang belakangan ini menjadi suatu masalah kesehatan yang penting tetapi banyak disepelekan oleh remaja, dan mungkin banyak sekali remaja itu yang belum mengetahui mengenai kekurangan energi kronik. Mungkin jadi kekurangan energi kronik ini merupakan suatu keadaan di mana seorang remaja itu mengalami kekurangan energi dan protein yang berlangsung lama atau kronis, seperti itu, hingga keadaan tersebut menyebabkan zat gizi dari seorang remaja itu tidak bisa terpenuhi oleh tubuh dan akan menyebabkan beberapa masalah kesehatan. Dan untuk lebih lanjutnya, kami nanti akan menjelaskan beberapa penyebabnya dan juga tanda-tandanya, juga bagaimana sih cara supaya seseorang remaja itu tidak terkena kekurangan energi kronik, karena kan suatu masalah kesehatan itu pasti ada dampaknya, seperti itu. Jadi bagaimana supaya seseorang itu tidak terkena dampak dari kekurangan energi kronik. Di sini nanti kami menggunakan sebuah permainan di lab. Jadi kan ini kan sudah dijelaskan ya beberapa gambaran mengenai kekurangan energi kronik yang dimana merupakan kondisi seseorang mengalami kekurangan asupan energi protein, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada nomor 1, 2, 3 dan juga 4. Nah, kami nanti akan menjelaskan semua poin-poin dari yang tertera di sini, tetapi menggunakan dadu.
nanti Dek Dela akan memencet dadu ini, dan apabila dadu ini menunjukkan angka 2, maka nanti kami akan menjelaskan poin nomor 2. Poin nomor 2 di sini adalah kenali penyebab dari KEK. Dan apabila Dek Anis Videla nanti memencet ternyata timbul angka 4, dan kami akan menjelaskan topik nomor 4 seperti itu dan seterusnya ya. Jadi sekarang Dek Dela bisa memencet dadu ini, bisa dipencet ya. Jadi angka yang tertera pada dadu adalah nomor 2. Nomor 2 itu mengenai kenali penyebab dari kekurangan energi kronik, yang akan disampaikan oleh teman saya. Silahkan. Iya, aku mau kasih tahu nih, dia ada beberapa penyebab dari kekurangan energi kronik. Ada penyebab langsung dan juga ada penyebab yang nggak langsung. Kalau penyebab yang langsung itu, penyebab langsungnya bisa di pola makan sehari-harinya. Misalkan kan ada sumber dari karbohidrat, terus protein, terus ada vitamin, mineral juga. Nah, kalau dari salah satu itu tidak terpenuhi, nanti dalam jangka waktu beberapa lama akan mengalami kekurangan energi kronik. Nah, terus juga bisa jadi dari penyakit infeksi yang diderita. Terus juga bisa dari penyebab tidak langsungnya seperti pengetahuan tentang gizinya itu. Terus bisa juga dari pendapatan keluarganya, misalkan orangnya kurang mampu dalam membeli kebutuhan gizinya seperti itu. Terus juga bisa dari pendidikan dari masing individu setiap keluarga. Seperti itu sih. Baik, terima kasih Kak Didan atas penjelasannya. Jadi tadi menyampaikan sedikit dari penyebab KEK ini terbagi menjadi 2 ya, Dek Dela, yaitu ada penyebab langsung dan juga penyebab tidak langsung. Jadi penyebab langsung tadi dan juga penyebab tidak langsungnya sudah dijelaskan oleh Kak Didan. Apakah bisa dimengerti oleh Dek Dela dengan jelas? Bisa. Oke, selanjutnya yuk kita lanjut. Bisa dipencet. Lagi. Oke, sekarang adalah nomor 4. Nomor 4 yaitu bagaimana sih cara agar bisa terhindar dari kekurangan energi kronik seperti itu. Bisa dijelaskan, Kak? Oke. Jadi bagaimana sih agar terhindar dari kurang energi kronik itu sendiri? Nah, ada beberapa tips nih. Yang pertama yaitu makan makanan yang bervariasi atau beragam dan cukup mengandung kalori serta protein setiap kali kita makan, sehingga energi yang tubuh kita itu tercukupi. Lalu yang nomor 2, ada minyak dari kelapa atau mentega dapat ditambahkan pada makanan untuk meningkatkan pasokan Kalori dalam tubuh. Selanjutnya dapat mencegah kurang gizi secara bertahap dengan mencegah cacingan seperti minum obat cacing 6 bulan sekali. Lalu penyakit infeksi dan muntaber bisa dicegah melalui sanitasi yang baik dan perawatan kesehatan diri maupun keluarga. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Putri atas penjelasannya. Jadi di Dek Dela tadi sudah dijelaskan ya oleh Kak Putri bagaimana sih cara kita sebagai seorang remaja supaya kita itu bisa terhindar dari adanya penyakit kekurangan energi kronik seperti itu. Langsung saja yuk kita langsung lagi. Oke, sekarang dadunya menunjukkan angka 3. Angka 3 itu dampak dari KEK. Bisa dijelaskan oleh kakak-kakak? Silahkan. Ya, jadi aku mau ngejelasin dampak dari case ya. Tadi kan udah kenal sama penyebabnya. Nah, sekarang mau bahas tentang dampaknya nih. Jadi dampak dari kekurangan energi kronis itu ada beberapa. Yang pertama itu bisa menyebabkan anemia. Jadi anemia itu biasanya disebabkan karena kurangnya sel darah merah, yang mana sumber gizinya itu bisa dari daging seperti itu, daging merah. Terus yang kedua yaitu perkembangan organ yang kurang optimal. Terus ketiga itu
pertumbuh fisik yang kurang. Kalau yang besar itu berpengaruh terhadap produktivitas remaja. Seperti itu sih dari aku. Baik. Dek Dela sudah paham dengan apa yang disampaikan oleh Kak Iden? Sudah. Nampaknya cukup jelas ya bahwa dampak dari kekurangan energi kronik ini tidak main-main, bisa menyebabkan anemia, terus kekurangan dalam perkembangan organ tubuh kurang maksimal seperti itu. Kekurangan energi kronik ini termasuk hal yang urgent seperti itu. Jadi Dek Dilas bisa mungkin untuk mencegah supaya hal seperti ini tidak terjadi pada Dek Dilas, seperti itu ya Dila. Kemudian karena nomor 2 sudah dijelaskan, nomor 3 juga sudah, dan nomor 4 juga sudah. Sekarang tinggal satu topik bahasan lagi, yaitu nomor 1, mengenai kenali gejala dari kekurangan energi kronik. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai penyebabnya, terus juga mengenai dampaknya dan lain sebagainya. Nah, ini yang tidak kalah penting agar kita juga tahu ya, apa sih tanda-tanda seseorang itu mengalami kekurangan energi kronik. Nah, bisa dijelaskan oleh kakak? Oke. Jadi tadi setelah mengetahui penyebabnya, dampaknya, dan bagaimana cara kita agar terhindar dari KEK ini, justru yang paling penting yaitu untuk mengenali gejala dari KEK itu sendiri. Nah, untuk remaja perempuan nih khususnya harus sangat diperhatikan beberapa hal berikut ini. Nah, yang pertama itu lingkar lengan atas, ukuran lingkar lengan atas yaitu lengan tangan bagian atas ini, nah berukuran sekitar kurang dari 23,5 cm dan berat badannya kurang dari 40 kg. badan itu biasanya terlihat lemah dan mukanya terlihat lebih pucat daripada orang lain, seperti itu. Terima kasih Kak Putri atas penjelasannya. Seperti itu ya, Dek Dela. Karena penting sekali bagi kita seorang remaja itu mengenali tanda-tanda dari kekurangan energi kronik agar supaya kita bisa mengantisipasi supaya tidak terjadi dampak yang lebih ekstrim untuk tubuh seperti itu. Jadi mungkin itu semua yang bisa kami sampaikan dari saya, Alisa Kotrunada, dan juga ada Kak Putri, Kak Diden. Mungkin kami hanya bisa menyampaikan beberapa informasi mengenai kekurangan energi kronik. Tujuan kami yaitu mengedukasi supaya remaja-remaja Indonesia itu bisa mengenali gejala KEK, kenal dengan KEK, dan bisa melakukan upaya pencegahan supaya tidak banyak lagi masyarakat Indonesia khususnya remaja yang terserang KEK. Seperti itu ya Didila, karena kan juga penyebab dampaknya KEK ini juga beragam ya, dan juga nantinya juga bisa berpengaruh kepada bayi yang dikandung juga seperti itu. Dan karena dampaknya itu secara turun-temurun atau berdampak kepada seseorang atau bayinya juga nanti, kan itu kan sudah merembet seperti itu, dan itu bisa dikatakan sebagai masalah kesehatan yang urgent seperti itu Dek Dela. Maka dari itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Dek Dela atas kesempatannya, atas waktunya mau bersama-sama berkumpul bersama kami untuk mendengarkan penyuluhan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa digunakan sebaik mungkin oleh Dek Dela seperti itu. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah yang dihadapi oleh kelompok sasaran kami yaitu Dila merupakan seorang remaja usia 15 tahun yang sedang terobsesi melakukan diet dengan membatasi asupan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Hal tersebut sengaja dilakukannya dengan tujuan mendapatkan bentuk tubuh ramping seperti kebanyakan teman-teman atau artis luar negeri yang digemarinya. Dia mempunyai anggapan bahwa bentuk tubuh sangat mempengaruhi penampilan, sehingga dia rela melakukan program diet dan membatasi makan demi bentuk tubuh seperti yang diidamkannya selama ini. Solusi atas permasalahan tersebut yaitu Dela sudah mempunyai tubuh yang ideal dengan IMT normal, tidak terlalu kurus maupun tidak juga tergolong gemuk. Usia remaja seperti Dela seharusnya memperhatikan asupan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya dengan cara makan makanan yang bervariasi dan cukup mengandung kalori serta protein.
Hal tersebut bertujuan agar asupan nutrisi untuk tubuh tetap terpenuhi dan terhindar dari berbagai macam penyakit, salah satunya kekurangan energi kronik atau KIK.